Halo guys, gue Tira dari Tangan Belang. Udah lama banget ya gue nggak bikin video kayak gini, cuma ngobrol dengan background game. Hitungannya kayak podcast kali ya. Nah, ngobrolin apa kita kali ini? Oke, gue tahu. Salah satu video yang view-nya paling banyak di Tangan Belang itu adalah video racik yuk. Either gue langsung rakit dan tes performanya atau hanya memberikan racikan PC aja. Mungkin video-video tersebut berguna buat mereka yang berencana untuk merakit PC agar tidak terkena jebakan toko. Nah, di video racik yuk sekaligus the most requested video di channel ini. Banyak banget yang minta racikan PC dengan berbagai macam budget dan kebutuhan. So, instead of gue bikin request racikan yang banyak banget requestnya, gimana kalau gue coba sharing dan jabarin gimana sih cara gue merakit PC? Mudah-mudahan ini bisa jadi base buat meracik sendiri PC yang seperti kalian inginkan dan tentu aja disesuaikan dengan budget dan kebutuhan kalian. Nah, oke, mari kita mulai. Sebelum kita meracik, pertama kita memasuki dulu yang namanya tahap perencanaan. Di tahap ini gue mau kalian membuat checklist mengenai calon PC kalian. Checklist tersebut berisi pertama budget. Tulis berapa total budget kalian. Budget di sini berarti budget hanya untuk PC aja loh ya. Sedangkan OS, monitor, keyboard, mouse, dan peripheral lainnya itu di luar itu. Itu budget. Yang kedua, kebutuhan. Kebutuhan di sini berarti kebutuhan yang kira-kira memakan spek paling tinggi. Kalau bisa gue breakdown mungkin untuk kelas mainstream ya. Kebutuhannya bisa gue bagi menjadi 3. Pertama, kebutuhan dasar. Misalnya office, browsing, dan light creative task kayak desain grafis atau foto editing. Yang kedua, gaming. Gaming di sini berarti main game-game terkini dengan resolusi 1080p dengan frame rate antara 30 sampai 60 fps. Ya, mungkin sampai 100 fps kalau memang di game-game yang CPU bound kayak CS:GO, Dota dan lain-lain. Yang ketiga itu editing atau rendering rig atau workstation. Nah, tentukan dulu PC kalian itu kebutuhan utamanya itu untuk apa. Oke. Based on 3 kebutuhan tadi, gue akan coba breakdown lagi dari segi budget ideal sampai rekomendasi pemilihan komponen hingga menghasilkan PC dengan build yang seimbang serta maksimal secara price to performance. Oke, yang paling ringan dulu deh, PC dengan kebutuhan tugas komputasi dasar seperti Office, browsing, serta tugas kreatif dan produksi ringan seperti desain grafis atau foto editing. Pertama dari segi budget. Berapa sih budget yang pas buat skenario build kayak gini? Menurut gue, budget maksimal 5-6 juta rupiah udah cukup banget buat kebutuhan kayak gini. Nah, bagaimana dengan pemilihan komponennya? Karena ini hitungannya PC dengan tugas komputasi yang gak berat-berat amat, untuk prosesor masih bisa lah pilih dual core dengan hyperthreading Intel atau APU-nya AMD. Rekomendasi gue either Pentium-nya Skylake atau nunggu Ryzen 3-nya AMD keluar. Untuk Mobo, khususnya Intel, bisa menggunakan chipset rendah dengan fitur minim. Untuk RAM 4GB mungkin masih bisa jalan dengan nyaman, walaupun gue tetap menyarankan 8GB untuk lebih amannya. Kalaupun pilih 4GB, make sure ada slot di Mobo buat nambahin RAM. Untuk storage-nya, walaupun hitungannya budget build, gue tetap menyarankan pakai SSD karena akan sangat berasa banget bedanya dalam hal speed. Trust me. Sekali lo pakai SSD, nggak mungkin lo betah booting atau loading dari hard drive. Hard drive dengan kapasitas 1 TB udah standar storage lah buat PC. Untuk SSD 120GB udah cukup. Sedikit triknya adalah install OS dan program yang sering lo pakai di SSD. Selain itu, install di hard drive. Graphic card, walaupun gue sering bilang graphic card is king, tapi itu nggak berlaku di skenario ini. Dengan kebutuhan standar kayak di atas, pakai integrated graphic card udah lebih dari cukup. Apalagi integrated graphic card prosesor sekarang itu performanya udah sama dengan low-end graphic card. Yang perlu diperhatikan adalah sebelum memilih prosesor, pastiin dulu, cek dan recheck apakah prosesor tersebut dilengkapi dengan integrated graphic card. Kalau mau lebih yakin lagi, langsung aja pilih APU-nya AMD yang udah pasti dilengkapi dengan integrated graphic card. Untuk power supply, walaupun PC dengan spek standar kayak gini nggak perlu daya yang terlalu gede dan cukup dengan PSU 300 atau 400 watt, tapi gue sarankan pilih PSU dengan kapasitas yang lebih besar. Just in case kalau kedepannya ada rencana upgrade, lo nggak harus ganti PSU lagi. Lagi pula PSU itu hitungannya investasi. Mau ganti PC pun PSU itu akan tetap bisa dipakai.
Nah, untuk casing di budget segini, fungsional lebih penting dari estetika. Jadi, pilih casing yang semurah mungkin. Kalaupun ada tambahan-tambahan fitur yang lumayan menarik, ya anggap aja sebagai bonus lah. Terus terang gue merekomendasikan casing-casing dari Cube Gaming untuk casing yang murah meriah. Tapi punya fitur-fitur tambahan yang lumayan seperti acrylic side windows, PSU cover, dan lain-lain. Tapi tidak disponsori oleh Cube Gaming ya postingan ini. Gue cuman suka gimana dia membalance antara price dengan performance dengan nambahin fitur-fitur yang lumayan. Itu dia. Nah, itu untuk tugas komputasi dasar PC. Gimana dengan PC kebutuhan untuk gaming? Wah, ini sering banyak ditanyain juga nih, PC dengan kebutuhan untuk gaming. Untuk main di game-game terkini dengan resolusi 1080p, budget ideal sebenarnya antara 8 sampai 10 juta. Dengan budget segitu udah bisa build dengan spesifikasi i5-nya Intel dan Ryzen 5-nya AMD. Untuk motherboard bisa naik dari chipset paling rendah ke level berikutnya. Kalau untuk Intel mungkin bisa ambil chipset seri B, yang secara spesifikasi mempunyai fitur-fitur yang lebih seperti RAM slot yang lebih banyak dan fitur-fitur yang mungkin berguna buat upgrade ke depannya. RAM gimana? Nah, di kebutuhan gaming belum ada kebutuhan untuk nambah RAM. 8 GB masih lebih dari cukup buat gaming. Komponen-komponen yang paling krusial di segmen ini udah pasti VGA. Gue masih berpegang pada hitung-hitungan yang gue formulasikan sendiri bahwa porsi VGA pada budget PC gaming build adalah 30% dari total budget. Minimal loh ya. Kalau dengan skenario di atas, misalnya dengan budget 10 juta, berarti budget untuk VGA sekitar 3 jutaan minimalnya. Dengan budget segitu lo udah bisa dapat GTX 1060 yang 3 GB atau RX 470, bahkan RX 480. Udah lebih dari cukup banget buat skenario gaming di atas. Nah, di budget segini pula biasanya udah muncul kebutuhan buat editing. Ya, mungkin nggak yang heavy-heavy banget. Mungkin lo content creator yang punya YouTube channel, gaming YouTuber misalnya. Menurut gue dengan pilihan komponen di atas, PC itu udah bisa diajak kerja editing kayak Premiere Pro atau After Effects. Walaupun jangan ngarepin performance yang wah banget, gue pun sampai sekarang masih ngedit video pakai i5 Haswell lagi. Lumayan masih oke kok. Apalagi kalau footage-nya masih 1080p, no problem. Ya kadang-kadang tersendat-sendat lah kalau gue pakai 4K footage, tapi nggak ada problem yang berarti. Asal RAM cukup dan pakai SSD dijamin lancar-lancar aja. Nah, kalau lo mau performance editing naik signifikan, tapi tetap di range budget segini, berterima kasihlah pada AMD karena telah meluncurkan Ryzen 5, khususnya Ryzen 5 1600 dan 1600X. Di range harga yang sama dengan i5 Intel Skylake, lo bisa dapat jumlah core dan thread lebih banyak dengan performa multicore yang lebih mantap. Buat gaming mungkin gak terlalu signifikan bedanya, tapi untuk editing dan rendering dijamin lebih mantap. Nah, itu gaming. Terakhir, gimana untuk editing dan rendering? Budget gue rasa 15 juta lah udah cukup buat build editing dan rendering station. Yang lo harapkan dari PC ini adalah performa editing yang smooth dengan berbagai macam file video dan juga performa rendering yang cepat. Kalau ngomong soal komponen untuk PC editing, gue masih berpegang pada 3 komponen utama yang berperan penting dalam performa editing rig, yaitu prosesor, RAM, dan SSD. Oke, kita bahas satu persatu. Prosesor. Untuk bagian ini gue terpaksa membuang opsi Intel pada prosesor. With all due respect to Intel, di skenario ini AMD Ryzen, khususnya Ryzen 7, merupakan pilihan paling masuk akal dari segi price to performance. Fakta bahwa Ryzen 7 mampu bersaing dengan prosesor Intel kelas enthusiast dengan harga yang hampir separuhnya membuat kita nggak punya alasan lagi buat milih Intel. So ya, Ryzen 7 apakah itu 1700 atau 1700X, bahkan 1800X kalau lo ada budget sedikit lebih, merupakan pilihan yang nggak bisa ditawar lagi. Untuk RAM, catatan gue cuma 2, minimal 16 GB, dan kalau bisa pilih RAM dengan speed yang tinggi. Khususnya karena kita pilih prosesor Ryzen yang semakin mantap performanya apabila disandingkan dengan RAM dengan speed yang cepat. Selanjutnya, SSD. Nah, ini juga paling penting. Ini pengalaman pribadi loh. Gue pernah rakit PC dengan prosesor seharga 15 jutaan. Prosesor dengan harga 15 jutaan loh, bukan PC-nya, prosesornya doang. RAM 64 GB, dan semua komponennya kualitas nomor 1. Tapi PC-nya nggak ada SSD dan cuman pakai hard drive aja.
itu berasa lambat banget. Mungkin SSD nggak berpengaruh langsung dengan performa editing atau rendering, dan hanya mempengaruhi kecepatan pada saat kita mengakses file. Tapi, sensasi lambat itu mulai terjadi ketika kita booting PC, mencari file sampai membuka file. Belum lagi aspek psikologis yang menyangkut ekspektasi bahwa, wah, PC dengan budget small ini harusnya performanya cepat dan snappy. So, ya, SSD itu cukup penting di skenario build PC seperti ini. Nah, gimana dengan graphic card? Menurut gue di skenario editing dan rendering, kunci utamanya adalah prosesor. Sedangkan graphic card sifatnya hanya membantu. Ya, sebagai akselerator lah. Even though kalau disuruh milih, gue tetap mempercayakan performa akselerasi tersebut pada CUDA core-nya Nvidia. Untuk rekomendasi, GTX 1060 bahkan 1050 Ti juga masih oke kok. Mending budgetnya dialihkan untuk 3 komponen utama yang gue bahas tadi, yaitu prosesor, RAM, dan memori. Nah, gitu kira-kira sedikit guide buat lo yang mau racik PC sendiri. Tentu aja pada prakteknya bisa fleksibel, disesuaikan dengan budget dan kebutuhan masing-masing. Yang pasti sebelum merakit, apakah itu rakit sendiri atau pergi ke toko, pastikan racikan itu merupakan racikan terbaik yang sesuai dengan kebutuhan lo dan hasil dari diskusi panjang dan tanya sana-sini, baik itu di forum-forum, sosial media, atau lain-lain. Dan sebaiknya memang jangan cuma punya satu racikan, tapi siapkan beberapa racikan. Jadi kalau ada komponen yang nggak ada stok atau dibohongin dibilang nggak ada stok sama toko, lo udah tahu komponen apa penggantinya. Dan nggak gitu aja terima saran dari toko, tanpa lo ngerti apa yang dia rekomendasiin. Jadilah pembeli yang cerdas agar budget yang lo keluarkan sesuai dengan performa yang lo harapkan. Oke, segitu dulu video kali ini. Tambahin saran-saran lain tentang tips-tips rakit PC di kolom komentar bawah, agar yang nonton video ini tambah lengkap informasinya. Seperti biasa, like, dislike, komen, dan share. Cek link di deskripsi untuk keterangan lebih lanjut tentang hal-hal yang berhubungan dengan video ini. Thanks for watching, I'll see you next time.